Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali Putra Taha dari kelas HES-A dengan NIM 005. Saya akan mereview tentang putusan 953 K garis miring PDT titik sus garis HKI garis miring 2023, yang perkara ini merupakan sengketa mengenai hak atas merek dagang yang diajukan ke tingkat kasasi oleh PT Bintang 7 sebagai pemohon kasasi, melawan PT Sinde Budi Sentosa sebagai termohon kasasi. Inti dari perkara ini berkaitan dengan klaim bahwa terjadi persamaan pada pokoknya antara merek tolak angin yang dimiliki oleh PT Sido Muncul yang didukung oleh PT Sinde Budi Sentosa dengan merek yang digunakan atau didaftarkan oleh PT Bintang 7. PT Bintang 7 sendiri dikenal luas sebagai produsen produk herbal ternama seperti Puyer, Bintang 7, dan lainnya. Sementara PT Sinde Budi Sentosa adalah pihak yang berkepentingan terhadap merek tolak angin yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai produk jamu herbal. Sengketa ini muncul karena PT Bintang 7 diduga menggunakan merek atau elemen merek yang memiliki kemiripan visual, fonetik, dan konseptual dengan merek tolak angin, yang berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat, baik dari sisi identitas produk maupun asal produsennya. Perkara ini pertama kali diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga yang memutuskan bahwa terdapat pelanggaran terhadap hak eksklusif merek yang dimiliki oleh termohon kasasi. Majelis Hakim menyatakan bahwa merek milik PT Bintang 7 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang lebih dahulu dikenal luas sehingga dapat menimbulkan kekeliruan atau kesesatan bagi konsumen. Tidak terima dengan putusan tersebut, PT Bintang 7 mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun, Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya menyatakan menolak permohonan kasasi tersebut, sehingga memperkuat putusan Pengadilan Niaga. Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan juris fakti telah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dengan demikian, perkara ini telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Beberapa poin pertimbangan hukum yang menjadi dasar Mahkamah Agung dalam menolak kasasi antara lain, persamaan pada pokoknya. Mahkamah menegaskan bahwa terdapat cukup bukti yang menunjukkan adanya persamaan pada pokoknya antara merek yang disengketakan. Dalam hukum merek, persamaan ini tidak hanya dilihat dari bentuk tulisan, tetapi juga dari segi bunyi, warna, tampilan visual, bahkan asosiasi produk secara umum. Salah satu prinsip penting dalam hukum merek adalah pendaftaran harus dilakukan dengan itikat baik. Jika terbukti bahwa satu pihak mendaftarkan merek dengan tujuan menumpang popularitas merek lain yang sudah lebih dulu dikenal luas, maka tindakan tersebut dapat dianggap dilakukan dengan tanpa itikat baik. Dalam putusan ini, Mahkamah mengamini bahwa tindakan pemohon kasasi memenuhi unsur itu. Perlindungan terhadap merek terkenal, Undang-Undang Merek Indonesia memberikan perlindungan khusus terhadap merek yang telah dikenal luas. Dalam perkara ini, Mahkamah menilai bahwa merek tolak angin adalah merek terkenal dan telah memiliki pengakuan serta reputasi yang kuat di masyarakat, sehingga layak mendapatkan perlindungan ekstra dari kemungkinan pembajakan atau peniruan. Potensi kesalahan konsumen. Pertimbangan penting lain ialah perlindungan terhadap konsumen agar tidak tertipu atau salah mengira mengenai asal-usul barang. Dalam hal ini, persamaan merek berpotensi membuat konsumen mengira bahwa produk yang dihasilkan oleh PT Bintang 7 merupakan bagian dari atau terkait dengan merek tolak angin, padahal tidak demikian. Putusan ini layak dipuji dari sisi penegakan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya merek dagang. Di tengah semakin ketatnya persaingan bisnis dan menjamurnya produk-produk herbal di pasar Indonesia, perlindungan terhadap merek yang sudah membangun reputasi bertahun-tahun menjadi sangat penting. Putusan ini menunjukkan keberanian hakim dalam menilai secara substantif dan tidak semata-mata formalistik. Banyak perkara merek yang gagal melindungi merek terkenal karena
pendekatan yuridis yang sempit. Tetapi dalam perkara ini, mahkamah tampak menggunakan pendekatan teleologis dan sosiologis, yaitu dengan mempertimbangkan dampak sosial, niat pendaftaran, serta realitas bisnis yang berkembang. Namun demikian, putusan ini juga membuka diskursus penting mengenai batasan antara inspirasi dan imitasi, serta bagaimana menentukan persamaan pada pokoknya. Secara objektif, di masa depan, penguatan pedoman teknis dan kriteria penilaian oleh DJKI maupun pengadilan akan sangat membantu memperjelas batas-batas tersebut. Putusan ini merupakan contoh konkret penerapan asas-asas penting dalam hukum kekayaan intelektual seperti itikat baik, perlindungan terhadap merek terkenal, dan asas kejujuran berusaha. Perkara ini juga memperlihatkan bagaimana jurisprudensi dapat memperkuat posisi merek lokal di tengah persaingan bebas dan globalisasi ekonomi. Pelaku usaha harus menyadari bahwa membangun merek yang kuat bukan hanya soal pemasaran, tetapi juga aspek legalitas dan perlindungan hukum. Meniru atau memodifikasi merek yang sudah dikenal tidak hanya mengandung risiko hukum, tetapi juga merusak reputasi jangka panjang. Putusan ini merupakan kemenangan tidak hanya bagi pemilik merek, tetapi juga bagi konsumen. Konsumen berhak mendapatkan kejelasan informasi dan identitas produk. Jika pasar dibanjiri merek-merek yang mirip, maka hak konsumen untuk memilih secara rasional menjadi terganggu. Bagi praktisi hukum, putusan ini bisa menjadi preseden yang penting dalam perkara sejenis. Putusan Mahkamah Agung ini juga memberikan sinyal bahwa pengadilan akan melindungi merek-merek yang telah berkontribusi besar dalam membangun nilai ekonomi dan budaya Indonesia. Putusan 953K/PDT-SUS/HKI/2023 mencerminkan komitmen peradilan Indonesia dalam menegakkan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual, khususnya merek dagang. Ini adalah putusan penting yang dapat dijadikan referensi hukum, baik untuk kebutuhan akademik, praktik bisnis, maupun pembelajaran hukum secara umum. Perkara ini mengajarkan bahwa perlindungan merek tidak hanya menyangkut aspek formal administratif, tetapi juga moralitas dalam berusaha, kejujuran terhadap konsumen, dan kehati-hatian dalam strategi branding. Sekian, terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.